tadi ada juga yang nanya, cuman aku nggak tahu ini kira-kira related atau enggak ya. Cuman aku harus menyampaikan ini. Terserah Oh abang ya. mau jawabnya kayak gimana. Ya, ini dari seorang ibu nih pertanyaannya. Gimana caranya anak bisa tetap fokus saat belajar? Dalam kurung, misal nggak sambil loncat-loncat, lari-lari, atau pura-pura pengen tidur. Jadi ini anaknya 3 tahun, lagi senang-senang explore segala macam. Kadang diajak belajar atau lagi belajar baru baca satu huruf dan bilang capek. Apa ada caranya biar orang tua nggak uring-uringan? Intinya gitu. Oke. Aku nggak Bisa tahu dijawab. abang mau jawab dari perspektif mana gitu ya. Silakan dijawab. Karena perspektif orang tua belum bisa jawab ya. Ya, ya. Ini kalau menurut saya sih unik. Gimana ya? Oke, anak-anak belajar dari kecil, tapi kalau menurut saya sih kayak 3 tahun diajar untuk membaca, ini juga menarik dari berbagai Ya. sisi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya umur segitu, menurut saya sih nggak usah dipaksakan harus fokus 1 jam belajar ya, gitu. Nggak bisa sih. Jadi kalau sambil dia lagi megang buku kita ajarin, ya nggak kita ajarin. Tapi kalau memang dia lagi mau loncat-loncat, ya nggak usah dirantai juga kan anaknya supaya Ya. mau, kamu duduk di sini ya, belajar dulu. Nah, menurut saya sih agak kurang bagus juga kalau misalnya anak umur ya 3-4 tahun untuk disuruh fokus, harus bisa membaca, harus punya keterampilan-keterampilan yang menurut saya belum, ya boleh dipelajari, tetapi nggak bisa dipaksakan juga untuk mereka fokus 20 menit, 30 menit. Ya, kalau menurut saya sih umur-umur segitu adalah umur-umur yang membiarkan mereka untuk lebih banyak explore apa yang mereka mau dulu, gitu. Tetap di bawah pengawasan orang tua ya. Kalau mereka memang suka buku, pasti mereka akan lebih, udah kelihatan sih dari kecil, dari umur 2 tahun, mereka lebih banyak megang buku, atau ya walaupun sebenarnya nggak dibaca sih, tapi at least mereka suka dengan buku, nggak tahu ngerti Ya. atau enggak kan. Dan di umur segitu ketika, atau kita, ya nggak tahu, ada kata orang jadi teladan. Kalau misalnya kita mau anaknya suka buku, ya kita juga harus suka buku. Misalnya, saya juga belum Ya. berpengalaman di sana, itu cuma dengar-dengar aja. Aduh. Ya, tapi kemarin aku mau nambahin dikit ya. Jadi aku kemarin tuh ngobrol juga sama apa namanya temanku juga ya. Beliau praktisi PAUD gitu ya. Jadi yang aku highlight adalah kita juga harus juga mengubah pengertian atau paradigma kita terhadap belajar. Jadi Oke. mungkin selama ini kan kalau automatic thought kita kan ketika mendengar kata belajar yo baca buku, diam gitu Iya, kan, iya, mengerjakan soal dan lain-lain. Tapi kalau untuk anak kecil kan tidak selamanya itu. iya. Dia kemudian kenal lingkungan, dia kemudian kenal tekstur barang gitu ya. Dia kemudian mencoba-coba hal yang baru. Itu proses pembelajaran buat mereka kan gitu. Betul, betul. Jadi Iya, jadi mungkin apa namanya itu sih coba untuk dieksplor lagi pengertian belajar bukan cuma soal baca buku gitu kan ya Bang. iya, Itu iya. juga Iya, banyak sih. saya punya teman memang yang apa, anaknya mungkin masih kecil lah, batita atau umur Hmm. 1 tahun, 2 tahun, yang memang apa, metode Montessori, kalau nggak salah Oh itu ya, namanya. Nah, itu kan memang salah satu metode yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan anak-anak umur-umur segitu, gitu. Jadi, betul. nggak hanya soal baca tulis aja, tetapi bagaimana mulai mereka merasakan benda-benda, berani terhadap sesuatu dengan berbagai macam, apa ya, teknik-teknik gitu yang ini. Dan untuk anak-anak yang di atas itu, saya kalau nggak salah pernah baca dinas pendidikannya Irlandia, dinas pendidikan, kementerian apa gitu yang berhubungan dengan pendidikannya. Nah, Ya. mereka itu kayak membuat rubrikasi, ada loh keterampilan-keterampilan untuk eh, anak-anak gitu. Misalnya kayak mengenal diri sendiri, mereka Oke. tahu, seperti itu kan, atau cara berkomunikasi, mereka bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu kan juga menurut saya sih, apa ya, pembelajaran yang juga penting dipahami oleh anak-anak kan, nggak cuma Hmm. baca tulis aja gitu. Jadi bagaimana sikap gitu, kreativitas, ya walaupun standar kreativitas anak umur segitu dengan kreativitas anak SMA atau kuliah tentu berbeda, tetapi tujuannya kan tetap sama, mengembangkan kreativitas. Bagaimana
misalnya nih anak umur 5 tahun, 6 tahun, mereka baca buku. Kalau, eee, saya juga mencoba itu ya. Saya juga, pernah, waktu kebetulan kan waktu di kuliah S2 itu kan tinggal sama, orang Indonesia yang anaknya juga Oke. sekolah dasar di sana. Nah, kan saya tanya-tanya juga, terus saya juga tanya kepada teman-teman yang, punya anak, tapi mereka lagi kuliah di luar negeri. Nah, itu gimana sih sistem sekolah anak-anak kecil di sana, anak-anak SD atau PAUD-nya gitu kan. Nah, itu kan memang ketika mereka disuruh baca buku, ya nggak sampai baca buku aja gitu, tapi ditanya mereka karakter yang mereka sukai apa, kenapa suka Hmm. misalnya ada bawang merah, bawang putih, kenapa suka bawang putih? Oh, karena dia baik. Oh, berarti dia tahu bahwa, standar etika yang baik itu ya jadi orang baik misalnya kayak gitu. Hmm. Yang nggak disukai apa? Bawang merah karena dia suka marah-marah. Oh, nah kan itu adalah bentuk salah satu cara untuk meningkatkan critical thinking-nya gitu. Nah, Ya. sementara kalau ketika saya praktekkan di sini gitu ya, eee, nanya, "Tadi di sekolah ngapain?" Lah, malah nangis kan. Nah, ini kan juga agak sedikit, padahal kita cuma nanya aktivitasnya di sekolah aja kan, gitu. Iya, iya, iya. Ibaratnya mereka udah mengalami di sekolah, tinggal bilang, "Baca buku, lari-lari," kan ini. Tapi ya terjadilah perbedaan ini, walaupun kita nggak mengatakan bahwa, "Oh, ini baik, oh, ini buruk." Cuman, menurut saya nggak apa-apa sih kita coba juga. Ya kalau itu bagus ya kenapa enggak, gitu kan. Gitu. Iya, iya. Iya sih, memang menarik ya ngobrolin soal anak kecil ya, pendidikan anak usia dini gitu ya. Apalagi di tengah pandemi saat ini gitu ya, Mhm, saya iya. kadang suka mikir, gimana caranya si PAUD ini atau TK ini tetap berjalan gitu ya, dengan metode apa ya, dengan memanfaatkan teknologi di tengah pandemi Mhm, gitu ya. mhm. Eee, Kalau apa kayak termasuk termasuk guru-guru kelas 1, 2, 3, 4 SD itu kan Iya, tantangan tersendiri gitu kan. betul, betul. Gitu. Nggak online aja sih sebenarnya, maksudnya itu dalam artian ketika kita sekolah tatap muka pun, saya pernah punya pengalaman mengajar di SD, setahun gitu ya. Oh ya? Jadi itu, mungkin karena, apa ya, basic antara guru SD dengan guru sekolah menengah, apalagi dosen, agak sedikit berbeda ya. Nah Ya, kan kalau iya, makanya ada jurusan pendidikan guru sekolah dasar, betul, pendidikan guru anak usia dini gitu ya. Karena betul. mungkin lebih mereka memahami bagaimana karakter atau treatment-treatment yang cocok untuk anak-anak umur sekian. Nah, ketika saya ngajar SD kelas 1, kelas 2, nah itu strugglingnya apa ya, eee, emosinya terkuras. Kita mau saya benar-benar ini apa ya, angkat topi lah buat Iya. guru-guru sekolah dasar ya. Ketika saya ngajar itu baru saya sadar, oh ternyata seperti inilah rasanya jadi guru di kelas-kelas 1, kelas 2. Mereka lucu-lucu, sangat lucu-lucu. Itu kalau di luar kelas. Tapi kalau kalau sudah di dalam kelas itu luar biasa. Sampai pengennya Ustadz, kebetulan saya waktu itu ngajarnya di sekolah ini ya, Islam ya. Islam, Jadi saya ya. manggilnya Ustadz gitu. Ustadz, bikinin bunga. Mereka kan ngumpul di ini. Ketika kita ini ngasih misalnya nyuruh ada tugas-tugasan kayak gitu-gitu ya, nanti ada reward-nya yang tugasnya selesai dibikinkan bunga, dibikinkan mobil. Nah, kan motivasi-motivasi kecil-kecilan yang dikasih ke anaknya supaya mereka Mhm. mau gitu kan. Nanti kalau mereka udah selesai tuh buru-buru ke depan semua, gitu kan. Ke depan ke meja, melingkari meja, terus Ustaz, saya maunya dapat 1.000.000, ya udah Oh, kasih iya, iya, 1.000.000 iya, iya. bikinin Iya, iya. bunga. Oh, setiap anaknya dikasih bunga dulu. Tapi yang kerjaannya nangis, yang lari-lari di sekeliling kelas, yang misalnya ditanya, misalnya dia bikin nyoret-nyoret dinding gitu kan. Terus kita nanya, gambarnya bagus ya gitu. Siapa yang oh, ini memang luar biasa sih ngajar SD, apalagi di masa-masa yang sekarang. Eh, ada kadang kan ketika guru SD itu punya jiwa-jiwa yang lebih ini ya, lebih lembut karena biasa berhadapan dengan anak-anak kali ya. Jadi ketika mereka nggak bisa bertemu anak-anaknya atau nggak maksimal memberikan, nah menurut saya itu memang ada tekanan tersendiri juga. Tetapi Mhm. situasi juga nggak bisa dipaksakan, ya mau nggak mau sih. Ada yang kalau teman saya yang di SD, akhirnya dia ke rumah orang tua, itu yang paling sering dilakukan.
bagi-bagi kelompok tadi, terus pergi ngobrol-ngobrol sama orang tua. Walaupun sebenarnya ada juga yang sistem online kayak share-share tugas di WhatsApp grup dan segala macam, tetapi ya sebenarnya protes nggak protes sih, mau protes juga ya mau gimana, nggak protes ribetnya juga, ya akhirnya ya menerima sih, Iya, iya. menikmati lah istilahnya ya. Kembali lagi jangan panik, yang kedua ya nggak usah ekspektasi yang terlalu tinggi lah Ya, untuk sekarang ini, kecuali kalau memang betul. kita udah mempersiapkan ya, seperti saya tanya ke teman yang di luar itu, memang ada web khusus untuk provide media-media, materi-materi yang cocok untuk anak SD dengan beragam cara lah, bisa berupa video, animasi, dan segala macam. Nah, mereka kan memang sudah provide website tertentu, atau bekerja sama dengan institusi tertentu untuk menyediakan platform kah atau menyediakan media-media tertentu untuk diakses oleh anak-anak. Tetapi kembali Hmm. lagi, ya itu mereka jaringannya lancar gitu ya. Nah, di sini kan Ya, ada yang jaringannya nggak lancar gitu. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan juga. Intinya ya usahakan do the best aja lah gitu. Ya. iya sih. Ya, apa ya? Aku juga menyadari itu sih, Bang, bahwa ya kan Indonesia bukan hanya Jakarta ya. Ya, betul, setuju. Dengan Jadi kalau kita mau menilai, ya kita nggak bisa kita ngambil sampelnya Jakarta aja, atau ya, apalagi ya Surabaya aja gitu. Juga harus lihat daerah-daerah yang mau sekolah aja bisa sampai jalan 10 kilo, ya, mau cari jaring internet harus naik bukit dulu gitu kan. Atau kita lihat profesi orang tua ya, walaupun sebenarnya nggak bisa juga akhirnya kita memenuhi semua, gimana ya, memenuhi harapan seluruh Indonesia gitu. ya, Walaupun karena kan Indonesia luasnya lumayan ya, ya, betul. jumlah penduduknya lumayan, eee, gap-nya antara kota dan desa ada yang maju-maju banget, ada yang terpelosok-terpelosok banget gitu. Jadi ya bagaimana cara mencari jalan tengahnya lah, atau sembari meningkatkan lah. Kalau memang fasilitas yang jadi masalah ya belajar untuk meningkatkan fasilitas. Kalau memang kualitas yang jadi masalah ya berarti kembali ke masing-masing kita bagaimana caranya meningkatkan kualitas diri, baik itu guru maupun orang tua maupun eh, anak didiknya gitu. Karena menurut saya juga orang tua perannya juga besar di sini ya. Kalau biasa orang tua nyerahin anaknya ke sekolah gitu kan. Hmm. Ada yang dari jam 7 sampai jam 4, taunya anaknya udah sekolah aja gitu kan. Nah, sekarang ternyata ya kasarnya ya cobalah ajar anaknya di rumah dulu. Kayak gitu ya. Iya, Maksudnya iya, tuh iya. supaya lebih ini lagi. Ada kan kadang-kadang kita lihat di TV bagaimana orang tua dengan ya ini oknum-oknum aja sih sebenarnya, nggak menghargai guru, misalnya gitu ya, nyerang guru sampai ke sekolah gitu. Padahal sebenarnya guru pun sudah berusaha maksimal juga di sekolah untuk Ya. memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, ayo belajar, ayo meningkatkan kemampuan. Tetapi kan ya yang namanya guru ya di sekolah aja batasnya kan, nanti di rumah orang tua, di luar ada masyarakat. Jadi kita ya sama-sama inilah, dengan adanya COVID ini ya sama-sama merefleksi lah, introspeksi diri di Ya, rumah, betul. anaknya gimana, kita jadi guru udah baik atau belum, kita jadi pengajar ya, atau nanti ya bagaimana meningkatkan kualitas masing-masing lah gitu. Siap, oke Bang, thank you banget. Anyway, ini udah hampir sejam Sama-sama. kita ngobrol. Oh masa? Nggak kerasa. Luar biasa loh, aku banyak dapat insight nih malam ini bahwa ya itu tadi yang pertama yang aku highlight banget ya itu tadi sih, bahwa memang banyak ya yang mungkin selama ini tidak kita sadari tapi itu bisa jadi media untuk kita Iya, gunakan dalam proses pembelajaran gitu ya, betul. dengan ya itu tadi dengan mengoptimalkan semua yang ada di sekitar kita. Iya. Baik, thank you Bang atas waktunya. Atau ada closing Sama-sama. statement dulu sebelum ditutup? Boleh, boleh. Silakan, silakan, silakan. Eh, nggak closing statement sih sebenarnya. Saya cuma mau menyampaikan Ya, ada tahap-tahap
ketika orang menghadapi sesuatu yang di luar harapan. Nah, biasanya ada tahap-tahap ketika kita tidak bisa menerima, kita menolak, kita marah, kita bergain terhadap situasi itu, tapi pada akhirnya ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menerima gitu. Ya gimana caranya kita menerima, tetapi kita kadang ya menerima memang susah ya. Situasi yang tidak kita sukai harus kita hadapi, tetapi kita harus belajar. Karena momen ini macam-macam pesan yang disampaikannya, macam-macam pesan yang bisa kita ambil dari COVID ini. Kalau dari segi pendidikan ya sama seperti tadi, kita berarti dipaksa lagi untuk keluar dari zona nyaman, belajar lagi dengan cara yang berbagai macam, menggunakan media-media yang selama ini kita nggak aware, sekarang kita ternyata, oh bisa ya pakai podcast, oh bisa ya pakai ini, gitu. Nah, itu kan juga menurut saya sih baik untuk kita kalau kita melihat dari sisi positif. Dan yang kedua, nggak usah pikir macam-macam lah, gitu ya. COVID ini adalah isu internasional, ya apapun yang terjadi kita selesaikan saja urusan kita. Dalam artian kalau kita guru ya udahlah kita fokus saja ngajar, kita fokus saja menciptakan metode-metode yang sesuai gitu ya. Kalau kita misalnya orang tua, ya gimana caranya? Ya orang tua kan memang tugasnya juga mendidik anak ya. Ya walaupun ya kerja ya mau ya gimana ya anak-anak kita gitu kan. Ya sebisanya, semampunya ditemani belajar. Ditemani ya bukan mengerjakan. Karena beberapa situasi ini memang ada yang gimana ya? Ya mungkin karena situasi juga sih yang memaksa. Akhirnya anaknya main, orang tuanya belajar gitu kan. Malah orang tuanya yang belajar di rumah. Jadi ya kembali kepada tugas dan fungsi kita masing-masing saja. Gitu. Nggak usah memikirkan hal-hal yang rasanya kita nggak paham juga, kita nggak ngerti juga situasinya seperti apa, yang kita fokus yang kita pahami aja. So, tetap belajar di kapanpun, bagaimanapun situasinya, apapun tujuannya, intinya kan belajar adalah proses untuk merubah diri ya, merubah diri dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang kurang baik jadi baik. Nah, prosesnya pelaksananya bisa macam-macam, nggak mesti harus baca buku, bisa mengalami langsung, bisa praktek, bisa project, bisa menggambar, bisa lewat segala macam media yang bisa kita pakai gitu. Jadi ya semoga kita bisa jadi lebih baik lagi lah setelah mudah-mudahan COVID ini ada ujungnya. Jadi setelah COVID ini selesai kita bisa lebih maksimal lagi ngajarnya, bisa menghargai setiap proses pembelajarannya gitu. Itu aja sih. Terima kasih banget Sar sudah melibatkan kita ngobrol-ngobrol nih, situasinya enak banget. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Yeay, aku mau tepuk tangan. Aduh. Baik, terima kasih sekali lagi. Buat teman-teman, mudah-mudahan ada yang bisa, semua yang kita obrolkan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman adalah pendidik, mungkin bisa diambil beberapa cara-cara untuk pendidik, selain misalnya video conference tadi, gitu ya. Kalau teman-teman adalah orang tua, sadarilah bahwa ya memang waktunya juga orang tua untuk mengambil peran lebih untuk mendidik anak, begitu ya. Kalau teman-teman adalah siswa atau mahasiswa, jangan berhenti untuk tetap belajar gitu ya, meskipun mungkin tidak seoptimal yang biasanya gitu ya, tapi harus tetap mengoptimalkan yang ada gitu, agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.